Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, ingin mendiskusikan hasil diskusi kami, ingin menyampaikan hasil diskusi kami, ingin mempresentasikan. Tapi sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan hingga kita dapat berjumpa. Kedua kalinya, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pula kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dengan saya sendiri, Risma Melisa Septia sebagai moderator, kedua Leni, ketiga Putri, dan keempat Haria. Dan langsung saja saya akan mempresentasikan yaitu perbedaan mazhab dalam fikih. Yaitu yang pertama, latar belakang. Perkembangan hukum Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan muncul mujahid yang terus bekerja keras untuk mengetahui hukum-hukum syariat untuk disejalankan dengan kebutuhan-kebutuhan peradaban yang terus tumbuh sejak kira-kira abad pertengahan abad pertama Hijriah sampai awal abad keempat. Tidak kurang dari 19 aliran hukum sudah tumbuh dalam Islam. Dalam berijtihad, tentu para mujahid memiliki metode ijtihad masing-masing sehingga menimbulkan perbedaan pendapat tentang suatu hukum. Suatu hukum, walaupun para mujahid dalam menentukan suatu hukum sama-sama. Kemudian yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu pengertian mazhab fikih, terus bagaimana proses lahirnya mazhab fikih, kemudian cara menyikapi perbedaan dalam mazhab. Terus yang ketiga itu tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui tugas mata kuliah fikih, untuk mengetahui pengertian mazhab, untuk mengetahui proses lahirnya mazhab, untuk mengetahui riwayat para mazhab, dan cara untuk menyikapi perbedaan dan dalam mazhab. Ya, cuma ini yang hanya bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada anggota kelompok saya. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Setiani. Saya akan membacakan pengertian mazhab. Pengertian mazhab fikih. Mazhab menurut bahasa Arab adalah isim, makan, atau kata benda, keterangan tempat, dari kata akan mazhab yang artinya pergi. Jadi pengertian mazhab secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan. Sementara menurut Huzaimah Tahido, yaumu bisa juga berarti al-rayu yang artinya pendapat. Sedangkan secara terminologis, pengertian mazhab adalah suatu pikiran atau pendapat yang dikeluarkan oleh mujtahid untuk dijadikan rujukan dalam hukum Islam, yang dimana sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mazhab juga sebagai fatwa atau pendapat seorang mujtahid dalam urusan agama, baik dalam urusan ibadah atau lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud mazhab meliputi dua pengertian, yaitu pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut Muhammad Husain Abdullah, istilah mazhab mencakup dua hal, yaitu satu, sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid. Dua, usul fikih yang menjadi jalan yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dan dalil-dalil yang dirinci. Dengan demikian, mazhab itu manifestasikan berupa hukum-hukum syariat atau fikih. Harus dipahami bahwa mazhab itu seharusnya juga mencakup usul fikih yang menjadi metode penggalian untuk melahirkan hukum
hukum tersebut. Artinya, jika kita mengatakan mazhab Syafi'i, itu artinya adalah fikih atau usul fikih menurut Imam Syafi'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haria Dwi Hastuti. Saya dari kelompok 2, kelas 1B. Saya akan mempresentasikan tentang lahirnya mazhab-mazhab fikih. Mazhab-mazhab fikih lahir pada masa peradaban Daulah Abbasiyah yang merupakan masa keemasan Islam atau sering disebut dengan istilah The Gold Age. Pada masa ini, umat Islam telah mencapai puncak kejayaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga, telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemah buku-buku dari bangsa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini kemudian melahirkan cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru dan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Bani Abbasiyah mewarisi imperium besar Bani Umayyah. Hal ini memungkinkan mereka dapat mencapai hasil lebih banyak. Periode ini dalam sejarah hukum Islam juga dianggap sebagai periode kegemilangan fikih Islam, di mana lahirnya beberapa mazhab fikih dan panji-panji dibawa oleh tokoh-tokoh fikih agung yang berjasa mengintegrasikan fikih Islam dan meninggalkan khazanah luar biasa yang menjadikan landasan kokoh bagi setiap ulama fikih sampai sekarang. Pada dasarnya, periode ini merupakan kelanjutan periode sebelumnya, karena pemikiran-pemikiran di bidang fikih yang diwakili mazhab-mazhab ahli hadis dan ahli ra'yu merupakan penyebab timbulnya mazhab-mazhab fikih. Dan mazhab-mazhab fikih inilah yang mengaplikasikan pemikiran-pemikiran operasional. Ketika memasuki abad kemudian, mazhab-mazhab hukum fikih ini telah melembaga dalam masyarakat Islam dalam pola karakteristik tersendiri dalam melakukan istinbat hukum. Kelahiran mazhab-mazhab hukum dengan pola dan karakteristik tersendiri ini tak pelaka lagi menimbulkan berbagai pendapat dan berbagai produk hukum yang dihasilkan para tokoh atau imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya. Metodologi, teori, dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para imam mazhab tersebut dikembangkan dan diikuti oleh generasi selanjutnya, dan tanpa ia sadari menjelma menjadi doktrin anutan untuk menggali hukum dari sumbernya. Teori-teori pemikiran yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting artinya, karena ia menyangkut penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi sistematis. Dalam usaha melakukan istinbat, hukum menciptakan pola kerja dan kerangka metodologi tersebut inilah dalam pemikiran hukum Islam disebut usul fikih. Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam sampai kapanpun dan dimanapun akan terus berlangsung, dan hal ini menunjukkan kedimensian umat Islam karena pola pikir terus berkembang. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang.
Mungkin sekian dari saya. Merupakan kelanjutan periode sebelumnya, karena pemikiran-pemikiran di bidang fikih yang diwakili mazhab-mazhab ahli hadis dan ahli ra'yu merupakan penyebab timbulnya mazhab-mazhab fikih. Dan mazhab-mazhab fikih inilah yang mengaplikasikan pemikiran-pemikiran operasional. Ketika memasuki abad kemudian, mazhab-mazhab hukum fikih ini telah melembaga dalam masyarakat Islam dalam pola karakteristik tersendiri dalam melakukan istinbat hukum. Kelahiran mazhab-mazhab hukum dengan pola dan karakteristik tersendiri ini tak pelaka lagi menimbulkan berbagai pendapat dan berbagai produk hukum yang dihasilkan para tokoh atau imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Metodologi, teori, dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para imam mazhab tersebut dikembangkan dan diikuti oleh generasi selanjutnya, dan tanpa ia sadari menjelma menjadi doktrin anutan untuk menggali hukum dari sumbernya. Teori-teori pemikiran yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting artinya, karena ia menyangkut penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi sistematis. Dalam usaha melakukan istinbat, hukum menciptakan pola kerja dan kerangka metodologi tersebut inilah dalam pemikiran hukum Islam disebut usul fikih. Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam sampai kapanpun dan dimanapun akan terus berlangsung, dan hal ini menunjukkan kedimensian umat Islam karena pola pikir terus berkembang. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Mungkin sekian dari saya. Nama saya Leni Setiawati. Saya akan mempresentasikan yang bagian C, menyikapi perbedaan dalam bermazhab. Jalan yang dalam mengikuti mazhab, apapun dari mazhab-mazhab yang benar, harus mengerti bahwa adanya mazhab lain adalah salah satu bentuk dan identitas kebenaran syariat. Juga merupakan penjelasan akan luas dan agungnya syariat Islam. Perbedaan sama sekali bukanlah alasan untuk saling berjauhan, saling bermusuhan, saling menyimpan kebencian, saling menginjak-injakkan hak dan kehormatan orang lain. Di samping itu, betapa banyak persamaan yang harus diikuti secara benar dan cermat. Perlu cara yang benar di dalam membangun hubungan antar mazhab guna merekatkan hubungan dan persatuan, bahkan untuk menghilangkan pemisah dan perbedaan, sehingga mungkin jika masalah ini ditempatkan sebagaimana mestinya dapat berpengaruh pada tempat yang tadinya banyak berdiri bermacam-macam mazhab menjadi lenyap secara perlahan dan menuju pada arti persatuan. Al-Hamid Ja'far Al-Qadri dalam buku Bijak Menyikapi Perbedaan Pendapat dalam menyikapi berbagai pandangan dan pemikiran ini, baik itu yang berhubungan dengan akidah, hukum maupun suku, umat Islam dituntut untuk memperhatikan dua hal. Pertama, toleran ketika berbeda. Kedua, tidak saling mengkafirkan dan menyesatkan. Sekian presentase dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.